Perkenalkan, nama saya Maria Mariana Angelika Barikamurin, NPM 22101147. Perkenalkan, nama saya Suci Fitra, NPM 2022-10136. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Arfan Bahtiar, NPM 2022-10117. Baik, kami bertiga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas analisa laporan keuangan. Jangan lupa ditonton. Saya akan menjawab tugas 6 analisis laporan keuangan. Yang nomor 1, yang pertama, rasio perputaran persediaan. Rumus perputaran persediaan sama dengan HPP per rata-rata persediaan sama dengan 10.500.000 per 2 miliar sama dengan 5,25. Interpretasi perusahaan memperbarui persediaannya sebanyak 5,25 kali dalam satu periode. Semakin tinggi nilai ini, semakin efisiensi pengelolaan persediaan. Yang kedua, rasio perputaran piutang. Rumusnya perputaran piutang sama dengan pendapatan per rata-rata piutang sama dengan 15 miliar per 1,200 miliar sama dengan 12,5. Interpretasi perusahaan berhasil menagih piutang rata-rata 12,5 kali dalam satu periode, menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan piutang. Yang ketiga, periode penagihan piutang. Rumus sama dengan 360 per perputaran piutang sama dengan 360 per 12,5 sama dengan 28,8 hari. Interpretasi perusahaan rata-rata membutuhkan waktu sekitar 28,8 hari untuk menagih piutangnya. Ini menunjukkan efisiensi yang baik karena semakin pendek periode penagihan, semakin cepat perusahaan menerima uang dari pelanggan yang membantu menjaga arus kas. Yang keempat, rasio perputaran aset tetap. Rumusnya perputaran aset tetap sama dengan pendapatan per aset tetap sama dengan 15 miliar per 5 miliar sama dengan 3. Interpretasi setiap satu dari aset tetap menghasilkan 3 pendapatan. Nilai ini menunjukkan efisiensi aset tetap perusahaan. Yang kelima, rasio perputaran total aset. Rumusnya pendapatan per total aset sama dengan 15 miliar per 12 miliar sama dengan 1,25. Interpretasi perusahaan menghasilkan 1,25 pendapatan dari setiap satu total aset, menunjukkan efisiensi dalam memanfaatkan seluruh aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan nomor 5, rasio perputaran total aset. Rumusnya itu pendapatan dibagi total aset. Berarti 15 juta dibagi 12 juta sama dengan 1,25. Interpretasinya itu perusahaan menghasilkan 1,25 pendapatan dari setiap satu total aset, menunjukkan efisiensi dalam memanfaatkan seluruh aset. Yang keenam itu rasio perputaran utang. Rumusnya HPP dibagi total utang. HPP-nya itu 10.500.000 dibagi 3.500.000 sama dengan 3. Rasio perputaran utang sebesar 3 berarti perusahaan melunasi kewajibannya sebanyak 3 kali dalam satu periode. Dan yang ketujuh, periode pelunasan utang. Rumusnya itu 360 dibagi perputaran utang sama dengan 360 dibagi 3 sama dengan 120 hari. Interpretasinya itu rata-rata perusahaan membutuhkan waktu sekitar 120 hari untuk melunasi utangnya. Nilai ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengelola kewajibannya. Dan yang ke-8 itu rasio perputaran modal kerja. Rumusnya itu pendapatan dibagi modal kerja.
pendapatannya itu 15 juta dibagi 1.800.000 sama dengan 8,33. Interprestasinya itu rasio 8,33 menunjukkan bahwa setiap satu modal kerja menghasilkan 8,33 pendapatan. Angka ini menandakan bahwa perusahaan cukup efisien dalam memanfaatkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien modal kerja digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang kesembilan itu rasio perputaran aktiva lancar. Rumusnya itu pendapatan dibagi aset lancar. Pendapatannya itu 15 juta dibagi 3 juta sama dengan 5. Interprestasinya itu rasio 5 menunjukkan bahwa setiap satu aset lancar menghasilkan 5 pendapatan. Hal ini mencerminkan efisiensi yang mencakup baik dalam menggunakan aset lancar untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif aset lancar dikelola untuk menghasilkan pendapatan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari tugas 6. Yang pertama, rasio perputaran persediaan sama dengan 5,25. Perusahaan memperbarui persediaannya sebanyak 5,25 kali dalam satu periode. Ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam pengelolaan persediaan untuk memenuhi permintaan tanpa kelebihan stok. Yang kedua, piutang sama dengan 12,5 dan periode penagih utang sama dengan 28,8 hari. Perusahaan rata-rata penagih piutangnya sebanyak 12,5 kali per tahun atau dalam waktu 28,8 hari. Hal ini mencerminkan efisiensi tinggi dalam mengelola piutang dan menjaga arus kas. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap. Dalam kurung 3, setiap satu aset tetap menghasilkan 3 pendapatan. Penggunaan aset tetap tergolong efisien, namun ada potensi yang lebih mengoptimalkan penggunaannya. Yang keempat, rasio perputaran total aset sama dengan 1,25. Total aset perusahaan digunakan secara moderat untuk menghasilkan 1,25 pendapatan dari setiap satu aset. Meskipun cukup baik, perusahaan dapat mencari cara untuk lebih meningkatkan efisiensi. Yang kelima, rasio perputaran utang sama dengan 3 dan periode pelunasan utang 120 hari. Perusahaan melunasi kewajiban rata-rata 3 kali setahun dengan waktu pelunasan rata-rata 120 hari. Ini mencerminkan kemampuan yang stabil dalam rasio memenuhi kewajiban utangnya. Yang keenam, rasio perputaran modal kerja sama dengan 8,33. Setiap satu modal kerja menghasilkan 8,33 pendapatan. Ini menunjukkan bahwa modal kerja dikelola dengan sangat baik untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Dan terakhir, ketujuh, rasio perputaran aktivitas lancar yang sama dengan 5. Perusahaan menghasilkan 5 pendapatan dari setiap satu aset lancar, menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan aset jangka pendek. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dadah, jangan lupa di like.